Sesuai dengan laporan sekretariat, pada hari ini kita sudah dihadiri oleh seluruh perwakilan fraksi. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah kami untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada menteri-menteri yang mewakili pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan rapat kerja kita pada siang hari ini. Demikian juga terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, tentu hari ini insya Allah menjadi hari yang bersejarah karena undang-undang tentang ASN ini sudah ditunggu oleh banyak pihak. Ditunggu oleh masyarakat, terutama Bapak Ibu yang menunggu nasibnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tenaga honorer, kemudian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana kita menata manajemen aparatur sipil negara ini akan lebih baik. Kemudian yang kedua, undang-undang ini memang sudah cukup lama sekali dibahas, ya, kurang lebih 9 masa sidang, karena kita menginginkan undang-undang ini sesempurna mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan manajemen ASN, karena ini menyangkut banyak sekali nasib dan masa depan Bapak Ibu kita yang selama ini bekerja menjalankan roda pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi udah hampir berapa ya, 2 tahunan ya, 2 tahun setengah kita membahas undang-undang ini. Alhamdulillah akhirnya kita bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan hari ini rapatnya lancar dan kita bisa menyepakati undang-undang ini pada pengambilan keputusan tingkat 1. Nah, oleh karena itu saya menawarkan sekaligus meminta persetujuan kepada kita semua bahwa tentang agenda rapat ini. Yang pertama adalah pengantar ketua rapat, ini sedang berlangsung. Kemudian nanti kita masuk sesi pada laporan panja yang disampaikan oleh langsung ketua panja Pak Samsud Rijal. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mendengarkan pendapat akhir ini dari masing-masing fraksi. Kemudian pendapat akhir dari pemerintah. Baru kita ambil pengambilan keputusan tingkat 1. Dan sebelum kita tutup akan ada penandatanganan pengesahan draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara. Apakah kita bisa setujui Bapak Ibu sekalian? Tentu kita juga seperti biasa membatasi waktu agar efektif. Kita juga sepakati sampai pukul 12.45. Setuju? Setuju. Oleh karena itu nanti juga sebisa mungkin paling lama 5 sampai 10 menit ya, masing-masing penyampaian pandangan mini dari masing-masing fraksi. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa proses pembahasan rancangan undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, nah, ternyata sudah membutuhkan waktu 2 tahun 9 bulan. Ya. Dimulai dari rapat tingkat pertamanya itu pada tanggal 18 Januari 2021. Saya tidak tahu apakah ada undang-undang lain yang melebihi waktu pembahasannya dari 2021 sampai ke 2023, 2 tahun 9 bulan, hampir 3 tahun. Ya. Dengan agenda pengantar ketua rapat pada saat penjelasan DPR RI, kemudian tanggal 8 April 2021 dilaksanakan rapat kerja tingkat kedua, ya. Dan kemudian agenda pada rapat pada saat itu adalah pendapat pemerintah atas penjelasan DPR RI, penyerahan daftar inventarisasi masalah dan pembentukan panja. Nah, itulah kira-kira kronologis selama ini perjalanan undang-undang ini. Nah, saya kira kita langsung saja masuk ke agenda yang kedua, yaitu laporan panja yang disampaikan oleh Ketua Panja Bapak Samsud Rijal. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang sama-sama kita hormati hadir di tengah kita, Bapak Menteri PAN-RB, Menteri Hukum HAM, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, dan seluruh jajarannya, dan yang mewakili Menteri Keuangan yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami banggakan, dan tentunya khusus Ketua dan Pimpinan Komisi 2, serta anggota Panja yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami menyampaikan laporan Panitia Kerja Komisi 2 DPR RI terhadap pembahasan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara sebagai berikut. Kegiatan Panja. Panja pembahasan revisi rancangan undang-undang ASN dibentuk pada tanggal 8 April tahun 2021 pada saat rapat kerja tingkat 1 kedua Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB, Mendagri, Menkumham, dan Menteri Keuangan sekaligus penyerahan daftar isian masalah DIM. Pada tanggal 28-29 Juni tahun 2021 diadakan rapat dengar pendapat Panja RUU ASN untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU ASN dengan atau bersama Ombudsman RI, GTK HKN di atas 35 tahun, guru tenaga kependidikan honor non kategori umur di atas 35 tahun, dan FPPI PHK 21. Selain itu juga dengan beberapa pakar akademisi antara lain Profesor Eko Prasojo, MAG, kemudian Profesor Dr. Sofian Effendi, PhD, Profesor Dr. Siti Zuhro, MA, Profesor Dr. Joherman Shah Johan, MA, dan Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SHMH. Selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus tahun 2021, diadakan kunjungan kerja Panja RUU ASN ke Provinsi Jawa Barat, dan pada tanggal 30 Agustus 2021 ke Provinsi Jawa Timur, dan pada tanggal 4 September tahun 2021 diadakan rapat konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2021 diadakan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri. Pada tanggal 8 sampai dengan 10 November tahun 2021 diadakan kunjungan kerja Panja RUU ASN ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya pada tanggal 11 sampai dengan 13 November 2021 diadakan rapat konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah. Pada tanggal 13 Januari 2022 diadakan rapat internal Panja ASN dalam rangka pembahasan 6 klaster isu RUU ASN. Selanjutnya pada tanggal 21-22 Maret tahun 2022 kembali diadakan rapat konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah dengan agenda melanjutkan pembahasan terkait RUU ASN antara lain tindak lanjut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan KAASN. Pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2023 diadakan rapat konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah dengan beberapa agenda antara lain pembahasan DIM RUU ASN berdasarkan 6 klaster isu sekaligus. Panja RUU ASN mengusulkan tambahan klaster isu strategis yaitu ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan terhadap isu strategis tentang penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan P3K, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, pengangkatan tenaga honor, dan digitalisasi manajemen ASN diserahkan kebijakan penyelesaiannya kepada pemerintah. Dan selanjutnya Panja RUU ASN dan pemerintah sepakat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan memasukkannya dalam rancangan Undang-Undang ASN. Pada tanggal 4 Juli tahun 2023 diadakan rapat internal Panja RUU ASN dengan agenda penambahan isu strategis lainnya, yaitu terkait pengisian jabatan ASN yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri. Selain itu, pembahasan terkait penataan kelembagaan antara lain Kementerian PAN-RB, LAN, dan BKN
Tidak disebutkan nomenklatur ketiga lembaga tersebut dalam materi pokok RUU ASN, tetapi hanya menyebutkan tugas dan fungsinya. Sedangkan KASN tetap disebutkan nama lembaganya dan mekanisme pemilihan anggota KASN mengikuti mekanisme pemilihan anggota KPU atau Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian terkait pembentukan peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PAN-RB, BKN dan LAN serta KASN dikonsultasikan dengan DPR RI. Selanjutnya pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juli tahun 2023 diadakan rapat konsinyering Panja RUU ASN dengan pemerintah dengan agenda melanjutkan pembahasan DIM RUU ASN. Pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2023 diadakan rapat Timus dan Timsin dengan agenda merumuskan norma-norma yang telah disepakati dalam pembahasan Panja RUU ASN. Kemudian dalam pembahasan di Timus dan Timsin terdapat rumusan norma yang merubah substansi dan usulan norma baru. Timus dan Timsin akan melaporkan perubahan substansi dalam RUU ASN kepada Panja RUU ASN. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli tahun 2023 diadakan rapat lanjutan tim perumus dan tim sinkronisasi dengan agenda merumuskan penjelasan pasal per pasal RUU ASN. Pada tanggal 28 sampai dengan 29 Agustus tahun 2023 diadakan rapat Panja RUU ASN dengan agenda penerimaan laporan dari Timus dan Timsin dan pengambilan keputusan terhadap rumusan norma baru penyempurnaan hasil Panja RUU ASN. Berdasarkan laporan Timus dan Timsin kepada Panja, terdapat 3 substansi pasal yang perlu disepakati dalam rapat Panja, yaitu 1. Perubahan substansi pasal 21 terkait hak pegawai ASN dan usul norma baru, yaitu pasal 21A dan pasal 21B terkait pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K. 2. Usulan norma baru pasal 131A terkait penyelesaian permasalahan tenaga honorer yang penataannya selesai paling lambat 2 Desember 2024 dan pelarangan pengangkatan tenaga honorer. 3. Perubahan substansi pasal 134 terkait peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Selain itu, Timus Timsin juga merekomendasikan kepada Panja untuk mengubah format RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, format RUU perubahan menjadi RUU tentang ASN dengan format RUU penggantian. Untuk menindaklanjuti laporan Timsin tersebut, maka Panja membahas pasal 21 dan pasal 21B, pasal 21A dan pasal 21B, pasal 131A dan pasal 134 yang selanjutnya menyepakati ketiga pasal tersebut. Selain itu, Panja juga menyepakati format RUU perubahan menjadi format RUU penggantian. Pada tanggal 19 September tahun 2023, Panja mengadakan rapat untuk membuka kembali pembahasan mengenai pengaturan P3K paruh waktu dalam RUU, pengisian jabatan ASN yang berasal dari TNI, prajurit TNI dan anggota Polri, kelembagaan KASN, konsultasi peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN, dan ASN yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan pihak DPR RI. Penyusunan rencana kebutuhan ASN, pengisian jabatan manajemen dan non-manajerial, jabatan manajerial dan non-manajerial dari P3K, dan mobilitas talenta sesuai dengan aspirasi yang berkembang di antara anggota Panja dan pemerintah. Pada tanggal 25 September tahun 2023, Panja mengadakan rapat untuk pembahasan semua substansi yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat Panja 19 September tahun 2023. Berdasarkan putusan rapat Panja ini, sebagian besar substansi tersebut sudah disepakati oleh Panja dan pemerintah
kecuali mengenai pengaturan P3K paruh waktu. Dalam RUU serta konsultasi PP mengenai manajemen ASN untuk ASN yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan pihak DPR RI. Selain itu, dalam perkembangan pembahasan, Panja menyepakati untuk mengatur larangan dan penjatuhan sanksi yang dikenakan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pejabat lainnya yang mengangkat pegawai non-ASN. Bapak Ibu yang kami hormati, hasil pembahasan Panja. Berdasarkan hasil pembahasan Panja RUU ASN, ruang lingkup sistematika dan materi muatan kami sampaikan sebagai berikut. Bab 1, ketentuan umum, mengatur tentang definisi ASN, pegawai ASN, PNS, P3K, manajemen ASN, digitalisasi manajemen ASN, jabatan manajerial dan non-manajerial, pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, instansi pemerintah, pemerintah dan menteri, dan prinsip meritokrasi dan sistem merit. Menghapus beberapa istilah, yaitu istilah sistem informasi, jabatan pimpinan tinggi, pejabat pimpinan tinggi, jabatan administrasi, pejabat administrasi, jabatan fungsional, pejabat fungsional, KASN, LAN, dan BKN. Mengubah istilah gaji menjadi penghasilan, mengubah definisi atau batasan pengertian beberapa istilah, yaitu istilah PPK, instansi daerah, menteri, dan sistem merit. Menambah beberapa istilah, yaitu istilah manajemen ASN, digitalisasi manajemen ASN, jabatan manajerial, jabatan non-manajerial, dan prinsip meritokrasi. Bab 2, tentang azas nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku. Mengatur tentang azas nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Menghapus norma prinsip sudah tercantum dalam nilai dasar. Mengubah nilai dasar yang lebih operasional, serta memberikan penguatan terhadap core value ASN, yaitu berakhlak, yang dilaunching Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli tahun 2021 yang berlaku untuk ASN di semua instansi pemerintah. Nilai berakhlak kemudian dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku. Bab 3, jenis dan kedudukan. Mengatur tentang jenis dan kedudukan pegawai ASN. Menambah usulan norma baru, yaitu tugas jabatan pemerintah tertentu, P3K dapat bekerja secara penuh waktu atau paruh waktu. Bab 4, fungsi, tugas, dan peran. Mengatur tentang fungsi, tugas, dan peran pegawai ASN. Tidak ada perubahan. Bab 5, jabatan ASN. Mengatur tentang jenis jabatan ASN. Mengelompokkan jenis jabatan menjadi dua, yaitu jabatan manajerial dan non-manajerial. Jabatan manajerial terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi media, jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI dan anggota Polri. Bab 6, hak dan kewajiban. Mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai ASN. Tidak ada pembedaan hak dan kewajiban antara pegawai negeri sipil dengan P3K. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Perubahan komponen hak, yaitu penghargaan dan pengakuan yang terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Penjabaran terkait komponen penghargaan dan pengakuan, serta penyederhanaan komponen kewajiban pegawai ASN. Bab 7, kelembagaan. Mengatur tentang kelembagaan.
penataan kelembagaan, dan menegaskan fungsi koordinasi Kementerian PAN-RB terhadap rencana kerja lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan ASN. Tidak menyebutkan nomenklatur KASN, LAN, dan BKN, tetapi hanya menyebutkan tugas dan fungsinya yang lebih lanjut diatur dalam peraturan Presiden. Bab 8, Manajemen ASN, mengatur tentang manajemen ASN. Menggabungkan manajemen PNS dan P3K menjadi manajemen ASN sehingga tidak ada pembedaan antara manajemen PNS dan dengan P3K. PNS dan P3K sama-sama memiliki pengembangan talenta dan karir serta jaminan pensiun. Penambahan norma baru terkait dengan penerapan manajemen ASN yang bekerja di instansi pemerintah disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan masing-masing. Mengatur mengenai komponen manajemen ASN, perubahan kategori pemberhentian bagi pegawai ASN, yaitu atas permintaan sendiri dan tidak atas permintaan sendiri. Menindaklanjuti putusan MK nomor 87 PUU 16 Romawi 2018 mengenai pemberhentian pegawai ASN. Bab 9. Pegawai ASN yang menjadi pejabat negara. Mengatur tentang pegawai ASN yang menjadi pejabat negara. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 PUU 12 Romawi 2014 terkait ketentuan dalam pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8 PUU 13 Romawi 2015 terkait ketentuan dalam pasal 124 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Bab 10. Organisasi. Mengatur tentang organisasi profesi ASN. Mengubah norma tentang Korps Profesi Pegawai ASN menjadi organisasi profesi ASN. Transformasi organisasi profesi melalui perluasan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja, engagement, dan semangat kolaboratif ASN sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih produktif, inovatif, dan kreatif dalam mencapai tujuan organisasi. Perluasan fungsi organisasi profesi untuk pemajuan kepentingan ASN dalam perumusan kebijakan, pendorong keselarasan dalam penyelenggaraan manajemen ASN, serta perbaikan kesetaraan dan kualitas lingkungan kerja ASN. Memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan penguatan dan transformasi organisasi profesi ASN dengan hanya menyebutkan tujuan dan fungsi secara umum tanpa menyebutkan nomenklatur. Bab 11, digitalisasi manajemen ASN. Mengatur tentang digitalisasi manajemen ASN, mengubah sistem informasi ASN dan memperluas cakupannya menjadi digitalisasi manajemen ASN yang terintegrasi secara nasional. Bab 12, penyelesaian sengketa. Mengatur tentang penyelesaian sengketa pegawai ASN. Ketentuan terkait pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan, pejabat yang berwenang menghukum dan ketentuan banding administrasi yang diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN dihapus. Bab 13, larangan. Mengatur tentang larangan mengangkat pegawai non-ASN dan sanksinya. Menambah ketentuan mengenai larangan pengangkatan pegawai non-ASN dan sanksi yang dikenakan kepada P3K atau pejabat lainnya yang, kami ulangi, menambah ketentuan mengenai larangan mengangkat pegawai non-ASN dan sanksi yang dikenakan terhadap pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lainnya yang mengangkat pegawai ASN. Bab 14, ketentuan peralihan. Mengatur tentang ketentuan peralihan. Perubahan hanya pada peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai program pensiun pegawai ASN, tidak hanya PNS. Penambahan norma terkait penyelesaian pegawai non-ASN yang diperpanjang sampai dengan Desember
tahun 2024. Kami ulangi, penambahan norma terkait penyelesaian pegawai non-ASN yang diperpanjang sampai dengan Desember 2024. Bab 15, ketentuan penutup, mengatur tentang ketentuan penutup. Pasal 135 sampai dengan 138 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang ASN sudah tidak berlaku lagi. Tidak disebutkan nomenklatur kelembagaan tidak menyebabkan dihapusnya lembaga-lembaga tersebut. LAN dan BKN tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. KASN tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang mengatur mengenai kelembagaan. Kebijakan dan manajemen ASN yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus. Ketentuan manajemen ASN dalam undang-undang ini dilaksanakan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Digitalisasi manajemen ASN dilaksanakan secara nasional paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian penyelenggaraan pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan perundangan dari pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Penutup, berdasarkan uraian tersebut, dikarenakan terdapat 2 substansi yang belum disepakati Panja, yaitu pengaturan P3K paruh waktu dalam rancangan undang-undang serta konsultasi PP mengenai manajemen ASN untuk ASN yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan DPR RI, maka Panja menyerahkan pengambilan keputusan terhadap kedua substansi tersebut kepada rapat kerja. Selain itu, berdasarkan keputusan rapat Panja yang menghendaki agar perubahan format RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN dengan format RUU perubahan menjadi RUU tentang ASN dengan format RUU penggantian. Ditegaskan dalam rapat kerja, maka Panja juga menyerahkan pengambilan keputusan terhadap hal tersebut kepada rapat Panja. Demikian laporan Panja Komisi 2 DPR RI mengenai RUU tentang ASN ini. Untuk itu kami mohon kiranya agar rapat kerja Komisi 2 DPR RI dapat segera membahas dan mengambil keputusan terhadap materi muatan yang belum dapat diputuskan dalam rapat Panja, serta menegaskan kembali format RUU perubahan menjadi format RUU penggantian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI tertanda Samsul Rizal nomor A462. Terima kasih.